Shalom ibu-ibu yang dikasih oleh Tuhan. Haleluya. Sore hari ini kita kembali untuk beribadah. Biarlah kasih karunia Tuhan ada di tengah-tengah kita pada sore hari ini. Kita akan berdoa. Engkau Allah yang luar biasa dalam kehidupan kami Tuhan. Sepanjang hari ini Engkau sudah memberkati kami dengan kekuatan, kesehatan Tuhan. Dan saat ini Tuhan kami mau beribadah, biarlah kami memuji, meninggikan akan Engkau Tuhan. Hadirat-Mu ada di tempat ini Bapa. Engkau lawat kami semua Tuhan. Biarlah kami memberi yang terbaik buat Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami ucap syukur kepadamu untuk sore yang indah ini. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya Yesus. Amin. Mari kita bersama-sama memuji Tuhan. Dia Allah yang luar biasa. Amin. Sejak hari kita diselamatkan oleh sebab pengorbanan Tuhan, janganlah berniat meninggalkan
Ya, biarlah Tuhan selalu memimpin kita, biarlah Tuhan selalu melindungi kita. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Biarlah kami terus dalam hadirat-Mu ya Allah. Biarlah kami terus di dalam Engkau Tuhan. Amin. Tuhan, kasih-Mu sungguhlah mempesona diriku. Tuhan, kuasa-Mu sungguhlah menggetarkan hatiku. Sekali lagi katakan, Tuhan, Kau baik Yesus. Tuhan, kasih-Mu sungguhlah mempesona diriku. Tuhan, kuasa-Mu sungguhlah menggetarkan hatiku. Kasih-Mu ya Tuhan, yang Kau limpahkan bagiku, lebih dari yang ku perlu. Kau sediakan bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, sepanjang umur hidupku. Sepanjang umur hidupku. Amin. Biarlah kasih Tuhan terus ada dalam kehidupan kita. Tuhan, kasih-Mu sungguhlah mempesona diriku. Amin Yesus. Tuhan, kuasa-Mu sungguhlah menggetarkan hatiku. Kasih-Mu ya Tuhan, yang Kau limpahkan
kami sangat bersyukur kami boleh kenal nama Tuhan. Engkau layak kami puji, Engkau layak kami sembah. Karena namamu besar, kasih-Mu besar, bahkan tidak bisa dibatasi dengan kesalahan, dosa-dosa yang kami telah perbuat. Karena kasih-Mu sudah menghapus semuanya dengan pengorbanan-Mu yang besar di atas kayu salib. Karena itu biarlah Tuhan hari-hari ini Engkau sedang terus berbicara apa yang harus kami lakukan untuk membalas kasih-Mu, supaya kalau nanti jikalau Engkau datang mencari umat-Mu, Engkau dapati kami menjadi umat yang sudah Engkau persiapkan untuk menyambut hari kedatangan-Mu, bukan sebagai manusia biasa lagi, tetapi sebagai putra raja di atas segala raja. Tuhan, ini kerinduan kami. Sebab itu apa yang masih kami harus lakukan, berbicaralah Tuhan. Dengan segala kesederhanaan hati kami rindu Engkau ajari, bimbing kami. Karena tanpa firman-Mu tidak mungkin kami bisa melakukan apa yang Engkau inginkan. Sebab itu bukakan rahasia firman-Mu buat kami semua para wanita-wanita yang sudah Engkau berikan hati untuk menerima kebenaran firman-Mu. Sementara hamba-Mu berdiri, biarlah Roh Kudus yang berbicara. Mulut hamba-Mu kuasai dengan pengurapan-Mu sendiri. Kami percaya apa yang kami lakukan berkenanlah lebih dulu di mata Bapa di surga, supaya setiap penitaburan firman Tuhan tidak kembali dengan sia-sia, tapi sungguh-sungguh kami boleh menyimak sehingga tidak ada seorang pun yang terluput dari berkat pemberitaan firman. Karena kami sama-sama merindukan yang itu di dalam hati. Berikan roh pengertian untuk kami bisa menangkap isi hati-Mu, bukan dengan akal budi kami, tetapi dengan akal budi hikmat dari atas. Terima kasih Tuhan. Dan jikalau masih ada roh-roh yang lain yang mengganggu jalan pemberitaan firman untuk kami semua, yang sakit juga Tuhan, yang lelah, yang semua, supaya semua kami berkonsentrasi. Karena firman ini bisa menjadikan yang tidak ada menjadi ada. Dan dengan firman Tuhan inilah yang Tuhan bisa menuntun kami di dalam kebenaran-Mu seutuhnya. Terima kasih Tuhan, kami sudah tolak semuanya dalam nama Yesus. Pergi dari kami semuanya, dan Engkau hadir bersama dengan kami dalam nama Yesus. Kami semua percaya kalau Engkau berbicara, kami bukakan telinga hati kami untuk kami bisa menangkap isi hati-Mu. Dan semua yang siap diberkati oleh firman Tuhan katakan amin. Puji Tuhan. Shalom ibu-ibu sekalian yang ada di rumah. Mari kita bersama-sama memeriksa apa yang menjadi keinginan Tuhan untuk kita lakukan. Sama membuka di dalam Mazmur 119. 119 ayat yang ke-88. Hidupkanlah aku sesuai dengan kasih setia-Mu, supaya aku berpegang pada peringatan yang Kau berikan. Sekali lagi, hidupkanlah aku sesuai dengan kasih setia-Mu. Jadi ini supaya kasih setia Tuhan itu dihidupkan di dalam hidup kita. Bukan kita cuma kenal kasih setia Tuhan dari selamanya sampai selamanya. Kemudian kita bersyukur sudah terima kasih setia itu. Tetapi satu permohonan lagi, hidupkan itu kasih setia. Hidupkan aku supaya sesuai dengan kasih setia-Mu, supaya aku berpegang. Jadi tujuannya masih ada tujuannya, supaya aku berpegang pada peringatan yang Kau berikan. Dalam terjemahan yang lain, demi kebaikan hati-Mu, biarkanlah aku hidup, maka aku dapat terus menerus
mentaati firman-Mu. Ini loh. Jadi kalau kita diberi hidup, tujuan kita harus supaya kita terus menerus, bukan sebentar taat, sebentar tidak taat. Setengah taat sama dengan tidak taat. Ini berarti kita tidak boleh menyia-nyiakan kasih Tuhan, kasih setia Tuhan yang sudah kita terima sampai saat ini hanya dengan bersyukur saja. Tapi Tuhan ingin agar hidup kita terus-menerus mentaati firman Tuhan. Berarti Tuhan mau supaya kita terus-menerus mentaati kehendak Allah. Karena firman Tuhan berkata, makananku ialah melakukan kehendak Bapa. Itu makanannya Tuhan. Terlebih makanannya kita. Bukan cuma mie goreng, capcay goreng, nasi goreng, apalagi goreng-goreng. Nanti makan terlalu banyak goreng, akhirnya kolesterol. Tapi kalau makan firman Tuhan untuk bisa melakukan kehendak Tuhan itu menjadi makanan kita sehari-hari. Roh kita makin kuat menghadapi persoalan apapun, kita tidak akan bisa goyah iman kita. Karena makanan kita bergizi. Coba lihat itu orang-orang yang busung lapar karena makanannya tidak bergizi. Mudah kena penyakit. Tapi orang yang tapi jangan juga kita mengandalkan vitamin dari A sampai Z. Semua saya tahu vitamin ini untuk ini, itu untuk itu. Boleh saja. Tapi lihat, sudah lihat peristiwa Vanessa Angel? Hanya kurang sedikit saja sopir mengantuk, menabrak, mati dua-dua di tempat. Padahal beda kurang berapa saja, jalanan mulus, semua baik, tidak ada tabrakan, tidak ada kena COVID. Bahkan sempat viral ya, katanya itu di terakhir. Betapa ngerinya gitu loh. Maut itu di mana-mana. Jadi kalau kita cuma hidupnya sebatas takut corona, itu terlalu terlalu resiko gitu loh, sehingga mengorbankan semua arti hidup. Tadi nanti kita menyanyi apa arti hidup ini, itu jikalau tanpa kasihnya Tuhan. Tapi kalau hidup ini dengan kasih Tuhan, dengan melakukan kehendak Tuhan, karena bulan ini adalah bulan percepatan saling mengasihi. Jadi menjalin kasih. Jadi kalau ini kita ikuti dengan benar, maka kasih itu menutupi banyak dosa. Upah dosa maut. Jadi kalau kita menghargai perintah Tuhan, ayo kita jalin. Memang untuk menjalin kasih di dalam keluarga juga kadang-kadang sulit atau gampang. Gampang-gampang sulit. Sedikit saja bisa korslet. Lah lihat itu kebakaran, bukan mulai yang besar, korslet. Bisa membakar habis satu pabrik. Jadi bermacam-macam. Kalau kita lihat ini, kita tidak boleh lengah lagi untuk menjalin kasih. Ingat ini. Seringkali kita lengah, sudah mulus semua berjalan dengan baik, tapi tali kasih ini jangan putus. Kalau itu putus, memang iblis selalu mengintervensi. Tetapi kita punya Alkitab yang mengajari kita. Sebab itu tadi saya katakan, tidak boleh kita cuma bersyukur saja, tapi Tuhan ingin agar hidup kita terus-menerus mentaati firman Tuhan, mentaati kehendak Allah. Dan salah satu kehendak Allah itu tadi di dalam Kolose pasal yang ke-3 ayat yang ke-14. Dalam terjemahan yang lain dikatakan sifat yang paling penting dari semua ini adalah saling mengasihi sebagai tali pengikat yang mempersatukan kita dengan sempurna. Ini bukan kasih eros lagi. Kalau kasih eros ya itu tadi bisa up and down. Tapi kalau kasih agape sudah menyentuh hati kita. Mungkin suami belum, tapi istri sudah. Mari kita gunakan kasih yang sudah kita terima itu untuk menaikkan doa. Karena itu sifat yang paling penting. Jadi jangan sampai karena suami sudah tidak mengasihi atau kurang mengasihi kita kemudian turunkan.
nilai kasih itu yang sudah kita terima dari Tuhan? Ya karena suami saya duluan begitu, jadi saya ya begini. Itu jangan. Justru kasih menutupi banyak sekali dosa. Jadi itu kalau tertutup dengan kasih, maka kasih itu tadi, ingat ya, saya baca sekali lagi. Sifat yang paling penting. Semua punya sifat bukan? Masing-masing. Tapi ini dikatakan sifat yang paling penting dari semua sifat. Apapun ini adalah saling mengasihi sebagai tali pengikat yang mempersatukan kita dengan sempurna. Nah, selama 50 tahun mengembalakan domba-domba yang Tuhan percayakan untuk digembalakan di Petra ya, saya merasakan kasih Tuhan itu makin terjalin, sekalipun melalui banyak proses. Tapi pada akhirnya bukan kita tambah berantakan. Itu yang saya lihat selama 50 tahun. Makin terjalin sehingga saya lebih merasakan kedekatan, keakraban dengan domba-domba, sehingga tidak ada lagi yang bisa ketakutan atau minder, atau jika bertemu dengan kami rasanya sembunyi-sembunyi saking takutnya. Bahkan kita bisa bercanda. Mungkin kalian bisa bergurau dengan kami, itu buat saya senang. Jadi jangan cuma seperti orang takut-takut, justru saya tidak suka. Tanpa takut untuk dimarahi atau tersinggung. Ya kalau salah tentu dimarahi. Kalau tidak, itu bukan namanya orang tua. Ada anaknya keliru terus hahi saja, ya pasti tidak. Tetapi hubungan itu tidak boleh putus. Kemudian di sini tadi, atau yang salah paham terus tidak pernah terselesaikan. Kecuali, ini perhatikan, kita tidak bisa menjadi dekat lagi jika mulai ada roh yang tidak benar mengganggu. Baik dari orang yang berhadapan, baik dengan dari kami. Ini harus kita perhatikan. Kalau roh itu sudah mulai lain, ada roh yang lain mengganggu, maka itu tidak bisa kita ketemu, itu Tuhan tidak izinkan. Saya punya banyak kesaksian hal-hal seperti ini. Jadi ini perlu kita tahu. Tapi kalau itu belum mengerti, walaupun itu kita berbeda pendapat, nanti Tuhan berikan roh pengertian sehingga jalinan kasih tidak akan putus. Hanya karena ada yang belum misunderstanding gitu ya. Nah, tapi itu kalau itu diulas baik-baik, kemudian kita keluar dari kemelut itu, maka rohnya nyambung lagi. Kecuali kalau tidak diperdamaikan, cuma luarnya saja iya tante, tapi dalamnya masih belum beres, itu akan diulangkan lagi sama Tuhan. Ini perhatikan, ini saya sudah lihat. Saya berikan contoh. Hari Rabu, ini terjadi betul. Walaupun dia mengaku dia anaknya Paulus, dia sudah masuk di gereja ini tanpa permisi juga. Gitu. Tahu-tahu sudah video-video di sini, dia posting-posting sendiri. Kami tidak tahu apa-apa. Tapi yang saya pelajari, dia sudah hampir minta bertemu dengan saya. Sudah pergi ke pastori. Saya sudah hampir keluar. Ini saya beri contoh, kalau rohnya tidak nyambung, Tuhan tidak izinkan. Padahal saya belum tahu kalau dia sudah pergi ke gereja, dia sudah syuting, dia sudah upload di luar, begini dan begitu. Itu melanggar sebetulnya. Tanpa seizin dia posting-posting dari gereja Petra. Kemudian saya diberitahu bahwa mau minta ketemu. Baik. Tapi di dalam hati saya, Tuhan, ini saya dihadapkan dilema. Saya keluar, bisa. Tapi kalau andai kata dia minta, bolehkah saya mau berdoa untuk Paulus? Sebab dia terkenal menyembuhkan orang sakit.
Saya tidak usah sebut namanya, itu anak Rema memangnya. Kemudian saya mesti bagaimana Tuhan? Saya belum menjudge, tidak. Inilah, saya mau supaya kalau boleh ini saya impartasi kepada semua siapapun, terutama pelayan-pelayan di Gereja Petra. Jangan kita cepat-cepat a priorinya sudah terjadi penolakan. Lebih baik kita tanya sama Tuhan. Tuhan, kalau saya menghadap ini dengan hati polos dulu, baru kita tidak akan terpancing dengan jiwa sehingga nanti terjadi perbantahan. Itu tidak, Tuhan tidak izinkan saya masuk perbantahan, dan saya tidak mau pelayan-pelayan Tuhan di Gereja Petra untuk membenarkan diri sampai terjadi perbantahan dimanapun. Ini pelajaran berharga kita sudah alami, bukan pada hari Selasa. Semua berjalan dengan beres, tidak apa-apa. Saya tidak takut karena ada Tuhan, Roh Kudus lebih besar untuk menenangkan semuanya, dan semua sudah beres. Dan tidak ada lagi, tidak usah itu diperbincangkan lagi. Anggap itu sudah pernak-perniknya untuk jalinan kasih kita mau diganggu dengan kekacauan. Tidak bisa. Nah, saya kembali ini. Sekarang saya menghadapi ini. Tuhan, kalau nanti dia mau doakan suamiku, saya bagaimana? Sebab saya tidak anti orang mendoakan. Tidak. Dan saya juga tidak takut siapapun, walaupun anggota mau mendoakan, boleh aja. Kenapa tidak? Tapi Tuhan sudah bicara dengan saya lewat perjamuan. Saya sudah cerita, bukan? Oh, aku sendiri nanti yang akan menyembuhkan engkau. Dan saya pegang. Sebab itu semua yang sudah mendoakan belum berhasil, bukan? Paulus belum berdiri. Tapi itu bukan berarti Paulus sakit. Tidak. Tunggu waktu Tuhan saja. Karena saya pegang janji Tuhan. Nah, itu sudah menjadi pegangan saya juga. Tapi belum sampai di situ pikiran saya masih tanya bagaimana, apa yang terjadi. Begitu saya keluar, orangnya tidak ada. Dari sini etika ada atau tidak? Kalau misalnya Anda punya tamu, mau ketemu, kemudian yang punya rumah keluar, tamunya nggak ada. Nggak bilang kemana, juga nggak ada siapa-siapa, tahu-tahu menghilang begitu saja. Semua kehilangan, lu mana tadi itu? Nah, buat saya, terima kasih Tuhan. Padahal saya tidak tahu bahwa dia sudah ke gereja, dia sudah nanti disebarkan, semua sudah dapat. Bahkan saya lihat kasih salam lewat videonya. Aturan atau tidak itu? Sedangkan sudah di rumah dia pergi. Buat saya, apalagi saya mendengar dia lari-lari sore. Berarti itu cuma mungkin dia mau kebaktian atau bagaimana. Sehingga itu mampir, seakan-akan penghormatan terhadap hamba Tuhan juga tidak ada. Ini perhatikan. Jangan sampai Anda merasa lebih hebat dari otoritas. Apalagi orang tua. Orang tua itu orang otoritas loh. Saya tidak berkata kepada kami saja. Perhatikan itu, jangan berlaku sembarangan. Harus ada etikanya. Gitu. Kemudian, itu tadi. Bahkan sekarang saya lebih punya pengalaman ini saya menjadi kokoh. Tuhan, kalau Tuhan menjaga hambanya, tidak usah orang bilang jangan diterima begini dan begitu. Tidak perlu. Tuhan sanggup menjaga hambanya dari kesalahan, dari hal-hal orang yang mengganggu ketentraman kita. Itu semua Tuhan sudah berikan jalan keluarnya. Ini betul-betul saya berterima kasih banget kepada Tuhan. Dan siapa yang menuntut, itulah firman. Kalau saya menghadapi masalah, saya dengan Tuhan dulu. Nanti Tuhan aturkan apa yang saya harus lakukan. Jadi tidak sembrono pakai pikiran kita. Sehingga saya tidak mau bersalah kepada Tuhan. Saya juga tidak mau bersalah kepada siapapun yang saya hadapi. Nah, ini kesaksian kecil. Bagaimana kalau rohnya lain dan apa yang terjadi.
lagi. Tadi saya mendengar bahwa itu anak yang dimintai antar. Nah, karena security dimintai antar, security tidak mau. Karena security mau pulang. Jadi saya lihat memang anak itu, loh kok ini bisa ada di sini? Oh, mengantar, katanya begitu. Hari Kamis malam katanya anak itu mengamuk. Siapa yang ikut hari Kamis Mezbah? Doa. Mengamuk di luar. Yang mengantar ini tadi loh. Yang belum pernah mengamuk di gereja, hari itu mengamuk urusan apa saya tidak tahu. Makanya Anda pernah mendengar itu? Saya tadi baru mendengar. Lihat itu dampaknya. Roh jahat itu lah, itu mengantar saja sudah ketransferan. Sebab itu saya beri peringatan, jangan sembarang mendengar begini dan begitu penyembuhan ilahi. Bahkan orang sudah datang ke Batu Putih mencari itu pendeta di Batu Putih. Cepatnya itu tersiar kabar. Karena memang mau ke Batu Putih, berarti itu dalam uploadnya itu sudah mengundang supaya nanti jemaat Petra juga berbondong-bondong mencari kesembuhan ilahi. Jadi buat saya perlu peringatkan lebih dulu. Karena jemaat ini dibangun di atas dasar firman Allah. Nah, sedangkan dia mengatakan, ini tadi, saya tidak takut, tapi saya tidak ingin berjumpa, mentang-mentang saya panggil tidak. Jadi ini penggenapan dari Yohanes 10, bahwa pencuri itu melalui jendela. Suara asing, kalau domba ada di pintu, menjaga domba. Jadi saya perlu memberi warning ini supaya jangan tertarik dengan kesembuhan ilahi apa. Saya tidak anti. Kalau memang mau orang disembuhkan, puji Tuhan, itu jalannya saja. Tetapi aturan dalam pelayanan pekerjaan Tuhan harus ada. Tidak sembarangan. Jadi inilah tadi sedikit saya mau katakan, kalau rohnya lain, biar dia mengaku ini saya dari gereja Petra, saya sudah halo-halo di situ, tidak bisa menyatu dengan roh kami. Kemudian di sini tadi kita lagi ya, Kolose pasal 3 ayat 17. Semua yang kita katakan dan lakukan, hendaklah kita perbuat seperti kita mewakili Tuhan Yesus di dunia ini. Jadi kalau sudah tidak cocok dengan apa yang Tuhan inginkan, sedangkan kita harus apa yang kita katakan dan lakukan. Bukan cuma katakannya benar, tapi kelakuannya tidak benar. Itu hendaklah kita perbuat seperti kita mewakili Tuhan Yesus di dunia ini. Dan melalui Dia dibesar, hendaklah kita terus bersyukur kepada Allah Bapa. Nah, kalau kita bersama-sama seluruh jemaat bersatu hati mau mentaati apa yang Tuhan perintahkan dalam hidup kita, maka percayalah firman dalam Yeremia 31, kita akan pindah ayat 1 ini akan digenapi dalam hidup kita. Apa itu? Coba kita buka sekarang. Yeremia pasal yang ke-31 ayat yang pertama. Perikopnya apa itu? Perjanjian baru. Perjanjian. Jadi kita mungkin dengan hidup kita yang sudah keliru-keliru yang dulu, sudah berjanji dengan Tuhan tapi miss gitu ya. Nah, kalau perjanjian sudah dilanggar, batal atau tidak? Batal. Tetapi Tuhan ini masih berkemurahan, memberikan perjanjian itu baru lagi. Kalau kita sudah tidak lagi. Tapi Tuhan itu terlalu besar kasihnya, tetapi kasih setianya itu tidak boleh digunakan begitu saja, tapi harus mentaati apa yang menjadi kehendaknya. Nah, sekarang kita baca lebih dulu. Pada waktu itu demikianlah firman Tuhan, aku akan menjadi Allah segala kaum keluarga Israel dan mereka akan menjadi umatku. Dalam terjemahan yang lain saya lebih suka
Begini bunyinya. Pada waktu itu demikianlah firman Tuhan. Semua kaum keluarga Israel. Jadi kita sekalipun bukan dari bangsa Israel, tapi kalau kita semua kaum keluarga Israel rohani, kita mematuhi apa yang menjadi kehendak Tuhan, kita menjadi umatnya juga. Nih, akan mengakui aku sebagai Allah mereka, dan mereka akan hidup sebagaimana layaknya umatku. Ini prinsip, tidak boleh diganti. Kalau kita mau digolongkan sebagai kaum keluarga, semua ini, jadi kaum keluarga yang sudah rusak pernikahannya, keluarga sudah amburadul, rohaninya sudah tidak karu-karuan. Tetapi kalau kita mau berusaha hidup sebagaimana layaknya umat Tuhan, nah, mau dibimbing, siapa yang membimbing? Firman Tuhan. Dan ada Roh Kudus untuk menolong setiap kelemahan kita, untuk kita dibebaskan dari perbuatan daging. Sifat-sifat daging kita dikikis semuanya oleh firman Tuhan. Seperti Yohanes 15, bukan? Kamu bersih karena firman. Dan terus dibersihkan supaya lebih banyak buahnya untuk layak menjadi murid-murid Tuhan, anggota keluarga Allah. Kemudian di sini dikatakan lagi ya, sehingga tadi firman itu akan digenapi di dalam hidup kita. Nah sekarang bagaimana untuk layak sebagai umat Tuhan? Yeremia 31 ayat 2. Di situ dikatakan bagaimana? Yeremia 31 ayat 2. Beginilah firman Tuhan. Jadi bukan beginilah kata gereja, beginilah kata pendeta. Tidak. Ukurannya beginilah firman Tuhan. Kenapa kok beginilah firman Tuhan? Di dalam Mazmur, jangan ditutup ini, saya bacakan saja. Bunyinya itu begini. Mazmur 119 ayat 96. Dalam terjemahan yang lain, makanya enggak usah dibuka. Tidak ada sesuatu pun yang sempurna kecuali firman-Mu. Kan tadi sebagai tali pengikat yang sempurna tadi ya. Semua yang kita katakan dan lakukan hendaklah kita perbuat tadi seperti mewakili Tuhan Yesus di dunia ini. Dan sifat yang paling penting adalah saling mengasihi tadi itu, untuk mempersatukan kita dengan sempurna. Jadi tanpa firman Tuhan tidak bisa kita melakukan dengan sempurna apa yang Tuhan mau. Nah, di sini dimulai dengan beginilah firman Tuhan. Kemudian di sini tadi kenapa saya tambahkan lagi Mazmur 119 ayat 129. Hukum-hukummu mengagumkan, itulah sebabnya aku menaatinya. Jadi firman Tuhan itu punya jawaban segala macam persoalan, sangat mengagumkan. Oleh sebab itu, itulah sebabnya aku menaatinya. Jadi jangan kita mentaati firman tanpa punya tujuan. Kalau firman Tuhan tidak ada apa-apanya, cuma firman saja dibaca, liturgi, untuk apa? Tapi betul-betul sangat mengagumkan kalau ditaati. Kalau tidak ya biasa. Sebab itu kita tidak bisa main-main untuk melakukan firman sembarangan. Yang suka kita ambil, yang tidak suka, wah ini bukan dari Tuhan. Kita main potong saja. Tidak boleh. Kita sebaiknya merendahkan diri. Sama-sama kita berjuang. Tuhan, apa maksud Tuhan? Firman itu datang kepada saya. Sekalipun tidak enak mungkin bunyinya. Coba lihat, Petrus dibilang, hai iblis, pergi ke belakangku. Enak atau tidak? Tidak enak, bukan? Saya mau membela Tuhan, saya dibilangi iblis.
Tapi Tuhan sudah tahu, diizinkan semua supaya tidak ada kebanggaan siapa sih kita ini. Sehingga Tuhan bilang apa? Petrus, aku berdoa, iblis menampi. Ingat loh, iblis itu menampi, bukan cuma datang saja bisik-bisik. Menampi, berarti kita sudah di dalam wadah yang betul. Apa ya, tampian. Nah, ditampi kalau ini tadi bukan ada kekuatan yang benar, dia terlompat. Betul? Karena ditampi. Iblis yang menampi. Dengan segala macam cara, ketersinggungan, salah paham, tidak terima, begini dan begitu, banyak model. Makanya ini tadi kita sekarang di era ini, saya banyak berdoa, Tuhan tolong saya kalau memecahkan masalah-masalah yang model-model begini ini, jangan pakai pikiran kita lagi, harus pakai pikiran Tuhan. Nah, bagaimana Petrus, Tuhan menyelesaikan Petrus yang tadi bangga-bangga. Kalau semua tergoncang, aku tidak. Tapi Tuhan bilang apa? Iblis sedang menampi kamu, Petrus. Tapi aku berdoa untukmu supaya imanmu jangan gugur. Tapi kalau kamu sudah insaf, bagaimana? Kuatkan yang lain. Jadi kita dipanggil memangnya. Saya diizinkan Tuhan mengalami semuanya. Yang pahit, yang tapi saya tahu bahwa itu semua supaya nanti kalau ada orang mengalami seperti itu, saya tidak dor. Itu bukan dari Tuhan. Ini begini, itu mestinya begini. Itu tolong jangan. Tidak ada gunanya. Sebaiknya kita, Tuhan, apa ini ya? Kalau ini terjadi, apa maksud Tuhan? Untuk saya. Jangan apa maksud Tuhan untuk orang itu. Ini banyak saya menemukan hal-hal ini. Tapi semoga dengan kasih Tuhan, saya mengatakan ini supaya jalinan kasih kita dengan jemaat kokoh, tidak bisa dikacau-kacau lagi. Kalau tidak mengerti, tanya seperti murid-murid, tanya bukan kepada Tuhan, tidak belum tanya sudah kirim SMS ke situ, ke sini, ke situ, dibicarakan, disaksikan lagi. Tolong mulai sekarang, sebab saya tahu wanita itu perpanjangan dari semua persoalan. Itu dari sononya, tapi kita bisa menghandle itu dengan pertolongan Roh Kudus. Roh Kudus, ajar saya lebih hati-hati lagi. Kalau saya sudah pernah jalan keliru, tolong saya jangan masuk di lubang yang sama. Kemudian di sini saya lanjut ya, karena ada maksud Tuhan. Lihat di sini tadi, karena firman Tuhan itu sangat berkuasa, tidak pernah kembali dengan sia-sia. Ia akan melaksanakan apa yang dia suruh. Sebab itu saya berjuang untuk menjadi hamba Tuhan yang mau saya dulu Tuhan. Kalau Tuhan mau bicara, saya juga mau, saya ada di dalamnya, bukan saya berikan, kemudian saya enak-enak. Seperti pedang bermata dua. Kemudian di sini lagi, tadi saya mau bacakan beginilah firman Tuhan ya. Kemudian nomor 1, apa itu? Kalau kita mau tadi hidup sebagaimana layak sebagai umat, apa hasilnya? Apa? 1, ia mendapat kasih karunia di padang gurun. Padang gurun itu suasana enak atau sulit? Tidak enak. Ingat hari-hari ini suasana padang gurun, bukan? Pandemi begini begitu. Ini merupakan saringan buat kita. Tapi kalau kita pegang firman Tuhan, beginilah firman Tuhan, ia mendapat kasih karunia justru di padang gurun. Dalam terjemahan yang lain dikatakan ia mendapat kepada mereka. Jadi bukan satu orang saja. Kepada siapa? Aku telah menunjukkan
kemurahanku di padang gurun. Kemurahan Tuhan justru berlaku di padang gurun. Tapi asal kita sungguh-sungguh pegang firman. Jangan pegang kemauan kita sendiri. Sehingga ini nomor satu sudah mendapatkan kasih karunia. Istimewa atau tidak? Orang yang pegang firman Tuhan. Makanya tadi hidupkan aku sesuai dengan kasih setia. Supaya aku pegang hukum Tuhan tadi itu. Ini, kepada mereka aku telah menunjukkan kemurahanku di padang gurun. Ketika Israel mencari kesentosan. Apa kesentosan? Ketentraman, ketenangan. Lihat pandemi ini kan membuat orang tidak tenang. Membuat orang ketakutan. Membuat orang tidak berani keluar. Ya kalau tidak keluar, tidak ke mall aja enggak apa-apa. Tapi kalau tidak keluar ibadah, sayang amat. Kemarin, ini tadi, saya terima kasih Tuhan, saya cuma menelpon saja, kenapa Anda kok lama, saya tidak ketemu di gereja. Iya, saya takut sama pandemi. Bahkan ke mall saya juga tidak juga begini. Ayo ya, kita ketemuan besok di gereja Minggu. Ya tante, loh saya semangat. Kenapa saya kepingin telepon dia? Ternyata dia sekarang tergugah. Tante datang kapan? Mau pagi, kalau om saya bawa sore. Saya ajari juga supaya kalau dia tidak mau banyak orang, pergi saja yang sore. Oke, saya pergi sore ya tante. Iya, kita jumpa. Itu yang harus kita kerjakan. Karena itu janji Tuhan. Saya berani mendorong karena tidak ada orang yang pulang dari gereja Petra langsung kena corona. Ada? Saya belum pernah mendengar. Jadi di sini kita tahu ada jaminan. Kedua, apalagi? Aku mengasihi engkau dengan kasih yang kekal. Bukan cuma 1-2 hari atau 50 tahun. Kekal. Dalam terjemahan yang lain, dengan kasih karunia, aku telah menarik kamu kepadaku. Itu kalau bukan karena kasih Tuhan, kita tidak mau datang. Ada saja halangannya, begini dan begitu. Jadi di sini, makan kalau ini misalnya, ada kesembuhan ilahi, pasti biar pandemi ditabrak atau tidak. Tidak ada bilang, saya takut pandemi. Karena ada tujuannya, aku mau sembuh. Nanti kalau tidak sembuh, kecewa juga ada. Apalagi kalau nanti tahu-tahu pulang kehujanan, waduh tahu gitu aku tidak pergi, nanti tambah nanti ini bagaimana lagi, wah kena flu gini begitu. Itu tadi. Tapi ini ada jaminannya, aku mengasihi engkau dengan kasih yang kekal. Sebab itu, loh ini masih ada lanjutannya loh. Aku melanjutkan kasih setiaku kepadamu. Jadi berkesinambungan. Luar biasa atau tidak? Apa artinya kita diberitahu kasih Tuhan kekal? Tetapi kita tidak, ini hari dapat kasih, besok tidak menerima kasih. Saya tidak bilang tidak ada percobaan. Tapi kasih Tuhan itu berkesinambungan. Jadi walaupun ada cobaan, saya cobanya begitu banyak. Tapi kenapa saya segar bugar? Karena ada kasih Tuhan. Sehingga saya tetap tentram, tetap sentosa, bisa mau tidur, mau apa, saya bisa. Ini yang membuktikan saya alami, sebab itu saya bisa bicara. Apa artinya hal-hal yang seperti ini? Kemudian ketiga, sekarang, aku akan membangun engkau kembali sehingga engkau dibangun. Hai anak darah Israel. Lihat ini, anak darah itu kan berarti dimurnikan, bukan? Tuhan ingin membangun rohani-rohani yang sudah runtuh, yang sudah lemah, yang sudah gampang putus asa. Sebagai ibu mungkin bebannya banyak stresnya, banyak apanya, omelannya, sungutannya. Sekarang ini Tuhan mau membangun lagi. Beginilah firman Tuhan. Kalau saya yang janji, barangkali saya siapa? Kamu enak aja ngomong, kamu enggak
pernah ngalami sendiri. Justru pengalaman saya ini hari-hari ini menghadapi yang aneh-aneh itu banyak sekali. Tetapi selalu Tuhan itu menolong, karena Tuhan mau membangun iman kita supaya jadi kuat. Pengharapan kita makin mengandalkan Tuhan. Kasih kita makin tersambung dengan kasih yang benar. Bukan kasih eros, kasih sesaat, tidak. Kemudian di sini lagi, yang berikutnya, bernyanyilah dengan sukacita atas segala apa yang akan kulakukan untuk Israel, yang terbesar di antara segala bangsa. Kenapa? Ada perkataan lagi, yang terbesar. Ini loh, kita disuruh bernyanyi dengan sukacita atas segala apa yang akan kulakukan untuk Israel. Israel sana gempur-gempuran, kita Israel rohani memuji menyembah Tuhan. Karena kita sudah kenal Tuhan kita, mereka belum. Mereka masih menunggu kedatangannya Mesias, kita sudah tahu. Makanya ini yang terbesar di atas segala bangsa. Kalau kita bisa menikmati pujian penyembahan dengan sukacita di tengah-tengah suasana padang gurun apapun, seperti tadi dikatakan Israel mencari kesentosan. Kita sudah terima, laksanakan ini terus menerus tadi ya. Jangan berhenti. Tapi harus mengikuti apa yang Tuhan mau supaya kita layak menjadi umat Tuhan yang dapat pembelaan khusus seperti ini. Nah, kemudian di sini tadi, aku tidak akan melupakan orang-orang yang lumpuh dan yang buta, yang cacat. Kenapa? Kalau kita bisa keluputan, penghargaan saja keluputan bukan, apalagi orang lumpuh, orang cacat, buta, sudah tidak masuk hitungan untuk dapat penghargaan. Ini cuma omong sendiri saja. Sedang cari penghargaan itu saja masih jelimet sekali, gitu. Tapi di sini Tuhan, aku tidak akan melupakan orang-orang lumpuh dan buta. Coba kita lihat ini. Siapa tahu orang lumpuh dan buta, orang yang tidak tahu apa-apa, ya atau tidak? Cacat, tidak pernah kenal siapa-siapa. Nah, coba kita lihat Roma 10. Roma 10 ayat yang ke-20 dan 21. Dan dengan berani Yesaya mengatakan, aku telah berkenan ditemukan mereka yang tidak mencari aku. Ini tadi, orang lumpuh, orang buta, bagaimana mau mencari Tuhan? Itu orang Bethesda, tidak ada yang bawa saya. Baru saya sudah ketinggalan karena lumpuh. Bartimeus juga bukan. Tuhan sampai teriak-teriak kasihan di saya karena buta. Sampai dimarah-marah, kenapa kamu berteriak-teriak? Tapi Tuhan perhatikan atau tidak? Justru perhatikan, karena Tuhan tahu kerinduannya. Aku telah berkenan ditemukan mereka yang tidak mencari aku. Aku telah menampakkan diri kepada mereka yang tidak menanyakan aku. Tetapi, ini jangan kita ada di sini. Tentang Israel, ia berkata, sepanjang hari aku telah mengulurkan tanganku kepada bangsa yang tidak taat dan yang membantah. Ini Israel itu umat Tuhan yang sudah mendapat prioritas lebih dulu. Mau tahu contohnya? Mari kita pergi lihat Lukas pasal 14. Apakah benar itu pernah terjadi? Membantah tidak taat dengan undangannya Tuhan. Lukas pasal yang ke-14. Ayat 13 dulu. Nah, ini pesannya Tuhan. Tetapi apabila engkau mengadakan perjamuan, undanglah orang-orang miskin, orang-orang cacat, orang-orang lumpuh, dan orang-orang buta. Kenapa dua ini lagi dimasukkan? Biasanya kalau orang mengundang, siapa yang berduit ya, taruh kursi paling depan. Itu biasanya, itu banyak gereja yang melakukan. Ini ada yang dikasih VIP, gitu tulisannya.
Pernah Bapak Gembala sendiri mengalami untuk duduk di satu kebaktian. Sudah duduk, dia tidak tahu kalau ini Pendeta Paulus atau siapa. Oh, bukan di sini tempatnya, pindah di belakangnya situ. Om tidak banyak omong, pindah. Saya tidak ikut atau bagaimana, itu saya cuma mendengar waktu siaran Victory diputar. Duduk situ. Ya duduk saja, karena Om orangnya tidak rewel-rewel mau dipindahkan. Wah, nanti berikutnya kebaktian seminar datang lagi. Mari, sini, pindah sini. Ditaruh di depan. Orang itu barangkali bingung. Kenapa kemarin kok saya tapi ada orang lain yang kenal betul siapa yang didudukkan ini tadi. Itu loh, kalau kita tidak mencari hormat, kalau jatuh temponya biarlah Tuhan. Tapi bukan untuk kita kegeeran, cuma itu Paulus ingin memberikan teladan bahwa itu tidak menjadi hal. Mau direndahkan, mau tidak dianggap, itu tidak ada masalah. Asal di pandangan Tuhan kita hidupnya benar dan berkenan. Dan tidak membantah, saya kan pendeta. Ada pendeta yang minta seperti itu. Ada, tetapi saya nggak perlu banyak bercerita yang model-model begitu. Itu bukan untuk kita menceritakan orang, tidak. Tapi di sini lihat ya, di nomor 1 ini. Tadi terus kemudian kita pindah ke ayat yang ke-15. Mendengar itu berkatalah seorang dari tamu-tamu itu kepada Yesus, berbahagialah orang yang akan dijamu dalam kerajaan Allah. Ini mereka sudah tahu siapa yang dijamu dalam kerajaan Allah. Bukan dijamu cuma di rumah makan bambu den, bukan. Itu berbahagialah orang yang akan dijamu dalam kerajaan Allah. Nah, tapi Yesus berkata kepadanya, ada seorang mengadakan perjamuan besar. Sedangkan kita punya nanti perjamuan itu kekal, bukan? Yang di Wahyu, ini baru diumpamakan perjamuan besar. Ibadah itu perjamuan besar atau bukan sebenarnya? Kan pertemuan besar sebetulnya. Tuhan hadir, apalagi kalau ada perjamuan kudus juga kita itu istilahnya perjamuan kan. Nah, jadi di sini tapi Yesus berkata kepadanya, ada seorang mengadakan perjamuan besar dan ia mengundang banyak orang. Menjelang perjamuan, oh ini loh, sudah diundang, berarti kan sudah dapat undangan, bukan? Betul? Ayat 16 itu artinya sudah dapat undangan. Kan ia mengundang banyak orang. Tapi menjelang, ini perhatikan, saya mendapatkan anunya di sini ya. Ini pada akhir-akhir nanti ini terjadi saringan besar sebenarnya. Walaupun lewat pandemi. Menjelang perjamuan itu dimulai. Ini kan kedatangan Tuhan sudah semakin kita lihat. Penggenapannya sudah mulai ada. Kelihatan. Ini sudah dimulai. Ia menyuruh hambanya mengatakan kepada para undangan. Masih diingatkan. Marilah sebab segala sesuatu sudah siap. Sudah disediakan semua undangan, ya toh. Makanannya pasti sudah diaturkan sebanyak yang diundang. Terus diingatkan lagi. Tapi coba lihat ya. Ayat 18. Tetapi mereka bersama-sama. Ini semoga suami istri tidak berlaku seperti ini. Kalau ada yang satu gini, yang satu mungkin bagaimana caranya, Tuhan tolong saya, tolong kami. Karena ini undangan, ibadah ini undangan tidak sama kalau kita online. Beda. Ini banyak yang mengaku, yang saya kemarin bicara itu juga tahu, beda memangnya. Tapi karena saking takutnya pandemi, dia tidak berani keluar. Tapi ada yang mengingatkan lagi. Saya mohon supaya siapapun, ayo kita mencoba, bukan mengingatkan hanya sekedar, namun sudah
Seperti kita cuma basa-basi saja. Tapi dengan doa, kemudian bagaimana caranya? Ayo, tapi jangan marah-marah juga. Nanti yang dipanggil juga enggak mau. Nah, tapi lihat ini ya, mereka bersama-sama meminta maaf. Nih, bahkan disebut, yang pertama berkata, aku telah membeli ladang dan aku harus pergi melihatnya. Aku minta dimaafkan. Aku baru beli rumah. Itu sudah terjadi kok. Kan sudah mendengar kesaksian sendiri, saya tidak ada di sini karena saya baru beli rumah. Jadi saya bukan, tetapi fakta, ini firman, bukan saya mengada-ada, sudah jadi. Sebelum kejadian kemarin, saya cuma mau taat. Detik terakhir, pagi itu saya digerakkan, lebih baik saya ingin juga 50 tahun, apa kesannya? Saya mau duduk manis, boleh mau keluar apa saja. Nah ini ada sudah, jadi bukan saya tepat-tepatkan. Orang beli rumah, beli ladang, ya sama saja mau beli apa saja. Baru beli, mau ditempati, ini aku harus pergi melihatnya. Aku minta dimaafkan. Berikutnya lagi, yang lain berkata, aku telah membeli 5 pasang lembu kebiri dan aku harus pergi mencobanya. Ini tadi sibuk dengan bisnisnya. Aku minta dimaafkan. Yang lain lagi, aku baru kawin dan karena itu aku tidak dapat datang. Taruhlah sedang jalan-jalan. Wah itu terjadi. Ada orang itu event yang tanggal 28 bukan? Ada yang masih jalan-jalan, belum pulang ke Makassar. Ini terjadi betul. Saya tidak mengada-ada karena ini Bible bilang minta dimaafkan. Ada yang pulang begini. Saya sudah tertuduh, makanya saya pulang. Saya tidak mau lanjut karena ini event. Kalau bukan event lain. Karena mereka semua juga punya jabatan di gereja. Jadi hal-hal yang ini terjadi. Saya bukan mau mencocok, saya kenakan orang. Saya coba bicara firman. Makanya Tuhan itu tahu yang ini lumpuh buta ini nanti yang datang. Dapat prioritas. Kemudian lihat ini. Apa ini tadi? Maka kembalilah hamba itu dan menyampaikan semua. Saya juga sedih. Saya sampaikan pada Bapa. Ya saya sampaikan, Tuhan, kalau saya sedih lihat begini, terlebih Bapa di sorga yang punya pekerjaan ini. Saya cuma hambanya, ini tadi hambanya menyampaikan. Dan semuanya itu kepada tuannya. Lalu, wah ini loh, murkalah tuan rumah itu dan berkata kepada hambanya. Jadi saya tidak mau kalau ini mendatangkan bencana kepada orang-orang yang tidak memperhatikan undangan Tuhan. Dengan sembarang dalih. Walaupun itu hak mereka, tetapi ini Bible yang bilang. Lalu murkalah tuan rumah itu dan berkata kepada hambanya, pergilah dengan segera, semua segera. Ini tadi ya, ke segala jalan dan lorong kota dan bawalah kemari orang-orang miskin dan orang-orang cacat. Diulangi tadi kan? Padahal kalau kita mengundang, kalau secara tidak mungkin yang itu didulukan. Tapi ini Tuhan, kalau kamu tidak mau, ini tempat harus penuh. Pergi, bawa kemari orang-orang miskin dan orang-orang cacat dan orang-orang buta dan orang-orang lumpuh. Kemudian hamba itu melaporkan, Tuhan, apa yang Tuhan perintahkan itu sudah dilaksanakan. Tetapi sekalipun demikian masih ada tempat. Apakah Tuhan terus, ya sudahlah, kamu sudah terima kasih ya? Tidak. Lalu kata Tuhan itu kepada hambanya, pergilah lagi
ke semua jalan dan lintasan. Paksalah orang-orang. Ini loh. Siapa yang mereka paksa? Orang-orang yang di sana loh. Dengan dilihati Tuhan. Dengan begini begitu. Itu terus kemudian, wah seperti itu Tuhan akhirnya giring. Dia harus masuk di tempat ini menggantikannya. Paksalah. Ini tadi ya, orang-orang yang ada di situ masuk karena rumahku harus penuh. Dan saya menemukan itu. Makanya Tuhan tidak izinkan saya ketemu dengan orang yang berkepentingan tadi. Tuhan ganti dengan 2 orang ini tadi. Saya ngalami yang tidak pernah saya pikirkan untuk dia masuk undangan ini tadi. Seperti Tuhan paksa, yaitu tadi. Caranya bagaimana? Dia dilihatkan itu satu tempat maksudnya ya. Tapi bukan gereja Petra, bukan. Dan dia sudah keliling-keliling memangnya cari sesuatu dari tahun 2014. Bayangkan itu, dia cari itu tapi belum menemukan yang sebenarnya belum. Nah, akhirnya ya itu tadi dengan mimpi itu kemudian dia dilihatkan mukanya Om Paulus katanya seperti itu. Makanya dia nanti baru ketemunya itu yaitu yang dilihat. Ya saya bilang saja, kamu tidak bisa keliling-keliling saja, harus digembalakan dan kamu cari keputusannya Tuhan. Karena orang benar mendapati tempat pengembalaan, sehingga dari situ kemudian bertanya banyaknya kebenaran-kebenaran. Dan bagaimana kalau saya memasuki baptisan, apa saya mesti lapor begini-begini? Ya kita harus bijaksana dulu. Bagaimana bisa atau tidak nanti dilihat. Tapi keselamatan itu pribadi. Mau memberitahu nanti pada akhirnya boleh. Tetapi kalau sesaat itu sayang dengan kesaksian saya. Karena ada anak yang seperti itu. Akhirnya dipanggil pulang sudah tidak dikeluarkan lagi. Padahal itu sayang. Dengan alasan orang tua begini, orang tua begitu. Karena cepat memberitahukannya. Jadi ada hal-hal yang besar ini sedang terjadi di gereja ini. Itu makanya saya harus bicara itu dengan apa yang sudah tertulis di dalam firman dengan kenyataannya. Kemudian di dalam ayat 24, sebab aku berkata kepadamu, tidak ada seorang pun dari orang-orang yang telah diundang itu akan menikmati jamuanku. Tidak menikmati akhirnya. Cuma lihat, wah banyaknya orang, banyaknya tapi bagaimana perjuangannya sampai itu terjadi? Itu satu kenikmatan sendiri sebetulnya. Bagaimana caranya Tuhan itu bisa hal-hal seperti itu terjadi buat saya, sama seperti dengan orang yang dipersiapkan oleh Ibu Yesus. Yang air anggurnya nanti kalau Tuhan bilang begini yang sudah habis tadi, kamu nurut saja. Nah dia menikmati bagaimana itu perjalanannya. Bukan tahu-tahu wah diciptakan air anggur sudah jadi bagus. Dia menikmati. Sebab itu di sini ini undangan Tuhan, tinggal pilih kita mau di mana. Karena yang berbahagia tadi tidak ada seorang pun dari orang-orang yang telah diundang, yang didulukan tadi menikmati. Ayo, ini sekarang yang dipanggil yang tadi tidak pernah mau mencari aku, itu sekarang yang menikmati. Bagaimana dia dilihati jubah putih, kenapa itu bisa jadi lagi mukanya ini Bapak Gembala ini tadi. Nah, dari situ. Kemudian dia tidak diam loh. Dia bawa temannya lagi. Yang sama-sama juga dari yang sedang cari-cari itu juga. Nah kemarin juga ada lagi yang dibawa lagi di rumah. Makanya itu tadi. Dan dia satu hidangan dengan saya. Jadi kalau saya kasih babi juga dia makan. Itu mie-nya pakai babi tidak? Makan. Nah, tapi saya tidak menipu. Karena saya juga tanya sama dia.
bagaimana kamu ini? Ya, saya pernah makan juga. Jadi saya kan tidak menipu. Jadi sudah makan. Jadi makanya saya juga tidak ingat gitu loh. Saya cuma punya makanan. Ayo rame-rame. Makanya Tuhan kalau menyediakan ada tamuku, ada orang datang membawa persembahan. Makanya ini loh tadi saya tidak pernah menyediakan, tidak, tapi karena tidak pulang-pulang dari jam sore itu sampai 9 malam barangkali. Jadi Om Paulus tunda makan siangnya, tapi bukan kelaparan Om Paulus tidurnya. Itu loh tadi caranya Tuhan untuk saya bisa melayani Tuhan dengan hal-hal yang luar biasa gitu loh. Tidak ada makanan bisa menjadi ada makanan. Saya baru ingat sekarang ini saya bicara ini, makanya saya tanya kepada yang memberi, pasti ada. Jadi ini yang sedang terjadi. Nah, kemudian lihat ya, ini di bawahnya sekarang. Tadi segala sesuatu harus dilepaskan untuk mengikut Yesus. Di dalam catatan saya tidak ada. Makanya saya kepingin Tuhan tuntun saya. Kalau saya mau, saya terus. Tadi kan belum, baru berapa Yeremia dah. Nah, tapi saya mau terus ke sini. Pada satu kali banyak orang berduyun-duyun mengikuti Yesus dalam perjalanannya. Sambil berpaling ia berkata kepada mereka, lihat ini, sudah diikuti berduyun-duyun kan. Tapi Tuhan bukan senang, ayo mari kita terus saja, kita berduyun-duyun. Tidak, sambil berpaling ia berarti ditoleh bukan? Kepada mereka siapa? Yang berduyun-duyun ini tadi. Sambil berpaling ia berkata kepada mereka, jikalau seorang datang kepadaku, ini ketegasannya Tuhan, dan ia tidak membenci bapaknya, ibunya, istrinya, anak-anaknya, saudara-saudaranya laki-laki atau perempuan, bahkan nyawanya sendiri, ia tidak layak menjadi, tidak dapat menjadi muridku. Ditambahi lagi, barang siapa, ini sebut saja namanya siapa, tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak dapat menjadi muridku. Jadi di sini jelas sekali. Kalau kita tanya, ini Tuhan kok ngomong gini sadis banget, kita suruh meninggalkan. Apa toh maksudnya? Yang kita cintai. Makanya jangan kita berdali-dali untuk undangan Tuhan. Saya baru begini, saya baru begini. Tampaknya kita benar. Tapi kalau dicocokkan dengan ini, layak tidak mengikut Tuhan dengan cara begitu? Layak atau tidak? Jawabannya kan tidak. Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak dapat menjadi muridku, apalagi mau menjadi keluarga yang dimasukkan layak sebagai umatku. Nah, makanya ini harus berjuang dengan daging kita sendiri. Ini kan manusia daging semua. Anak apa ini tadi, istri, bapak, ibu, saudara laki-laki, perempuan, nyawanya sendiri. Jadi tinggal keputusan dari kita. Jadi Alkitab cuma membimbing, menuntun. Makanya firman Tuhan itu yang sangat mengagumkan kalau kita mau mentaati. Kalau tidak, ya sudah. Karena itu tadi saya sudah bacakan bagaimana di dalam Mazmur tadi dikatakan bahwa tidak ada sesuatu pun yang sempurna kecuali firman-Mu. Nah, kalau yang sudah sempurna kita tidak mau menurut, betapa ruginya. Kalau cuma undangan dari gereja Petra, enggak datang enggak apa-apa. Ini undangannya Tuhan. Menjelang detik-detik pesta perjamuan dimulai, karena semua sudah disiapkan. Jadi di sini pilihan di tangan kita. Nah, sekarang kita lanjut ini.
Tadi makanya aku tidak akan melupakan. Kenapa? Karena coba kita lihat Efesus. Ini ayat yang terkenal ya, Efesus 5 kalau dibacakan orang menikah. Tapi ini dibilang bagaimana ini, Efesus 5. Efesus pasal 5 ayat yang ke-26. Untuk menguduskannya sesudah ia menyucikan dengan memandikannya dengan air. Ya, itu baptisan air lahir baru ya. Nah, sedangkan orang lahir baru masih bisa berbuat dosa. Tapi ditambah sekarang dan firman. Jadi kalau firman sudah berbunyi, kita tidak mau mentaati dengan bagaimana cara Tuhan mau menyucikan. Kenapa kita mesti memperhatikan ini firman? Supaya, perhatikan ini, supaya dengan demikian ia besar menempatkan jemaat di hadapan dirinya dengan cemerlang tanpa cacat atau kerut atau yang serupa itu, tetapi supaya jemaat kudus dan tidak bercela. Jelas? Yang cacat-cacat ini cepat diundang sama Tuhan, dipaksa lagi. Supaya ini seperti, kenapa sih kok memaksa? Itu kan hak saya. Iya. Tapi kalau kita lihat dari sini, kenapa Tuhan seperti firman ini hari-hari ini menggiring kita, betul? Perkara mereka mau tidak suka saya tidak apa-apa. Kan saya baca firman Tuhan. Saya juga tertuntut kalau saya menyampaikan, tapi saya juga santai-santai. Tidak menuruti apa yang Tuhan suruh bicara, saya takut. Nanti orang gak suka lagi sama saya. Nah itu tadi, mencintai nyawaku sendiri. Gak layak tadi bukan? Jadi murid. Apalagi mau jadi mempelai Tuhan, jauh lagi. Jadi murid aja nggak layak. Nah di sini loh kita lihat bagaimana kalau kita mau hidup layak. Karena ini bagi semua kaum keluarga. Tidak terkecuali. Kita mau dijadikan keluarga Allah yang untuk terima kasih yang kekal itu tadi. Sekarang masih ada tempo sedikit, saya lanjut dulu ya. Tadi aku akan membangun kembali. Nah, kemudian di sini tidak akan melupakan. Nah ini berikutnya, ibu-ibu muda dengan bayi-bayi mereka. Berarti ini ada pernikahan-pernikahan muda dengan anak-anak mereka yang dibawa kepada Tuhan. Ini firman Tuhan menghendaki. Jadi ibu-ibu muda, pernikahan muda, kalau tidak dibekali oleh firman Tuhan, ya anak saya masih kecil, justru saya tinggal di rumah. Siapa yang anak saya? Padahal begini loh firman Tuhan, ibu-ibu muda dengan bayi-bayi itu bawa juga. Mau dibangun ini. Kalau tempo dulu barangkali masih bisa, sekarang sudah dekat ini lebih Tuhan fokus lagi. Makanya kalau saya tidak tambahkan ini semua tertulis di dalam Yeremia 31. Seringkali saya suka tanya, mana? Ya belum bisa, ya diusahakan. Dan saya berterima kasih, saya sudah menjalani, saya lolos. Bagaimana punya anak pertama saja, saya sudah tidak memberhalakan anak pertama. Sehingga ibu mertua saya marah sekali. Kalau saya tahu begini, saya tidak kawinkan kamu. Ini betul, karena kami cari jiwa. Tidak ada. Saya bisa minta, sudah kamu pergi sendiri ya, saya tak jaga anakku. Enggak juga. Untuk main musik juga gitu, makanya sebab itu saya dibilang pemain musik pertama, karena tidak ada siapa-siapa lagi. Sehingga habis melahirkan anak kedua juga, karena tidak lewat minggu, saya main lagi. Dan anaknya diserahkan, jemaat yang kaget, kapannya pergi melahirkan.
Itu saya sudah kerjakan dan saya diberkati sampai hari ini. Jadi kalau saya bicara begini, saya tidak tertuduh, enak aja ngajari orang. Tapi kamu sendiri ya dulu bagaimana? Bahkan mengecor bangunan yang lama, itu pun anak saya tinggalkan, saya ikut semen-semen itu. Saya tahu ukurannya begini begitu. Saya bisa, saya kan ibu pendeta, ya toh. Itu bukan bagian saya. Sampai pembantu, ada pembantu juga ikut. Karena semua dikerahkan. Bapak Gembala naik di ujungnya air yang tinggi loh. Harus disirami supaya itu padat. Karena mesti disirami air. Naik sendiri. Saya tidak bilang, suruh orang lain nanti jatuh loh. Enggak. Jadi kita berusaha bagaimana memasukkan diri untuk menyenang hidup yang layak untuk menjadi umat Tuhan. Itu memang dimulai dengan perjuangan. Nah, kemudian di sini lagi, perempuan-perempuan yang akan melahirkan anak. Wah, berarti ini baru menikah bukan? Itu termasuk gadis-gadis yang baru menikah, yang hidupnya mengasihi Tuhan dengan benar, ada janji Tuhan akan melahirkan anak dengan selamat. Itu tertulis di dalam 1 Timotius 2 ayat 15. Nah, makanya perempuan-perempuan yang akan melahirkan anak itu dikategorikan semua ada firman-Nya. Begini loh rahasianya. Mereka akan datang dalam jumlah besar. Berarti generasi penerus dapat kasih karunia atau tidak? Mereka akan datang dalam jumlah besar. Kita harus berdoa. Makanya ini tadi kalau boleh wanita-wanita yang sudah misalnya jangan saya sudah tua. Ayo berdoa buat generasi penerusnya ini. Supaya dia betul-betul memasuki zaman karena aku akan membangun. Kemudian di sini tadi lagi ya. Ini mereka akan datang dalam jumlah besar. Berarti Tuhan akan memberkati generasi muda dengan segala yang dikerjakan. Sehingga kita akan melihat lawatan Tuhan atas orang-orang muda yang akan berbondong-bondong mencari kepuasan di dalam Tuhan. Karena mereka tidak menemukan kepuasan di dunia. Sekarang banyaknya cari kepuasan di dunia. Orang-orang muda sekarang kan yang merokok, narkoba, kita sudah dengar bukan? Bagaimana anaknya pelayan Tuhan juga, anak saya juga. Semua kita berjuang supaya mereka tidak mencari kepuasan di dunia. Yang cuma sesaat tapi berakhir. Kalau kita berdoa, Tuhan tolong atau tidak? Bagaimana melepaskannya? Itu Tuhan punya cara. Tapi semua itu Tuhan itu punya cara. Kenapa Tuhan itu suka dengan orang muda itu tadi? Ayat yang berikutnya, air mata kegirangan akan membasahi pipi mereka, bukan lagi air mata kesedihan. Saya masih ingat itu, Pendeta Samson Dabas bukan? Dia sebenarnya mau menubuatkan orang yang sudah berdiri di sini. Siapa namanya saya lupa. Saya sudah orangnya di situ, saya duduk di situ. Bukan bernubuat ke situ, belok ke saya, ibu. Ibu tidak akan menangis lagi. Dan sejak itu betul, Tuhan mulai pelan-pelan membukakan apa kesedihan saya. Itu sungguh-sungguh terjadi seperti yang tertulis di dalam Yeremia 31 ayat 15 sampai 17. Tuhan berfirman kepadaku, di Rama, taruhlah di Makassar, terdengar ratapan yang memilukan. Rahel, ini ibu-ibu, menangisi anak-anaknya dan ia tidak dapat dihiburkan. Karena mereka sudah tiada, artinya sudah tidak bisa diharapkan. Ini kesaksian saya. Jadi sudah bagaimana mau mengharapkan anak yang sudah di lubang singa.
untuk bisa berubah. Ini mungkin bagi saudara yang lain, suami yang mungkin sudah tidak bisa diharapkan lagi, banyak perkara. Makanya ini untuk di Makassar banyaklah ibu-ibu yang seperti begini. Oleh sebab itu, jadilah pendoa syafaat bagi keluarga dengan tidak pernah kenal menyerah kepada keadaan. Bisa tangkap? Tangisan kita bukan tangisan yang sampai bengkak-bengkak, bukan itu. Yang tidak pernah kenal menyerah seperti Hana. Yang tadinya nangisnya sakit hati. Tapi setelah itu dia dirubah sama Tuhan. Dia minta sesuatu yang mustahil, bukan? Nah, akhirnya tangisan itu yang benar dijawab atau tidak sama Tuhan. Saya senang sekali karena dengan pengalaman ini supaya ibu-ibu yang punya beban berat apapun persoalannya itu jadilah pendoa syafaat yang dalam keluarga yang tidak pernah menyerah kepada keadaan. Nah, firman Tuhan belum selesai. Tetapi Tuhan berfirman pula, ini, berhentilah menangis. Oh, ini kalau Tuhan stop perintah loh ini. Berhentilah menangis. Makanya saya sudah ngalami, ibu tidak akan menangis lagi. Berhenti, kan gitu. Karena aku telah mendengar doa-doamu. Dan engkau akan melihat anak-anakmu lagi. Sehingga saya bisa melihat anakku di dalam kehendak Tuhan. Melayani Tuhan kembali, tidak hilang. Mereka akan kembali kepadamu dari negeri musuh yang jauh. Mungkin yang sudah jauh dari kehendak Allah. Kalau ada ibu-ibu di sini yang sedih melihat anak-anaknya sudah tidak bisa dikendalikan, tidak bisa dinasehati, tidak bisa diatur, jangan keluar perkataan-perkataan yang justru bukan memberkati. Hindarkan itu. Sebab setiap apa yang kita katakan, masih ingat tadi, dan apa yang kita lakukan mewakili Tuhan di atas muka bumi ini. Jadi Tuhan tidak pernah mau melakukan hal-hal yang tidak sejalan dengan apa yang menjadi kehendak Bapa di surga. Nah, di sini kemudian dikatakan bagaimana lagi tadi? Ada harapan untuk masa depanmu. Demikianlah firman Tuhan. Dan anak-anakmu akan kembali ke negeri mereka sendiri. Ingat rumah, ingat pulang. Jadi waktu ulang tahun gereja, ini rumahku. Nah, siapa yang sudah jauh-jauh tidak melakukan kebenaran firman Tuhan, boleh ingat rumahku. Bukan di sorga dulu, rumahku ada di dalam sorga, bukan itu dulu. Ingat rumah Allah, tubuh kita rumah Allah. Harus dijaga baik-baik supaya roh Allah yang harus ada di dalam kita. Nah, atas dasar ini kita tidak bisa mengecilkan nilai-nilai doa yang dinaikkan dengan sungguh-sungguh. Seringkali keaktifan pelayanan di gereja orang suka yang kelihatan. Wah, banyak sekali. Tapi siapa yang mau masuk tim pendoa? Seperti rambut bisa dihitung. Ini yang tidak bisa dihitung. Tapi kalau pendoa bisa seperti jari bisa dihitung. Ini kebaktian saja doa, ya toh. Dengan kebaktian umum mana lebih banyak. Jadi di sini kita sudah tahu padahal ini kunci. Kalau apa-apa sudah hopeless, ini loh jalannya. Yang bisa kita tempuh dengan mudah dan cepat. Makanya jalinan kasih itu harus sana dulu, baru ke sini. Kalau ke sana sudah tidak ada sambungan, sudah lemes, kesini juga tidak ada, masa bodoh. Saya sudah kasih nasihat, tidak mau ya sudah. Bahkan kalau memang kamu bukan anakku, bisa keluar omongan seperti itu. Kamu tidak pernah mendengar anaknya batu barangkali. Nah, ya kalau dia bilang anak batu, ibunya ya batu. Itu ucapan-ucapan yang tidak memberkati. Jadi inilah tadi kita harus lebih tahu apa yang Tuhan ingin kerjakan kepada generasi yang tidak mendapatkan kepuasan. Sehingga nanti
di dalam Mazmur 119:93. Sekali-kali aku tidak akan mengesampingkan hukum-hukum-Mu, karena Engkau telah menggunakannya untuk memulihkan sukacitaku dan kesehatanku, jasmani, rohani, kesehatan keluargaku, kesehatan keuanganku, kesehatan pelayananku, apa saja. Sekali-kali aku tidak mengesampingkan hukum-hukumku. Dan hukum-hukum Tuhan tadi juga antara lain berkata apa? Jangan jemu-jemu berbuat baik. Berdoalah senantiasa. Tetaplah berdoa. Bersukacitalah senantiasa. Bersyukurlah dalam segala hal. Jadi hal-hal yang itu yang harus kita terus pacu. Bukan kesedihannya saja yang dikumandangkan. Sehingga sampai tidak bisa mengangkat muka lagi. Saya malu, saya begini, saya begitu. Sudah itu tidak ada lagi. Karena Tuhan sedang membangun perjanjiannya itu baru buat kita. Nah, inilah untuk di sini sambungannya nanti Selasa mendatang. Mari kita sama-sama berdiri. Kita akan mengakhiri. Tuhan itu baik bukan? Saya menemukan tadi yang saya cari. Ternyata saya belum tulis. Jadi Tuhan tidak pernah berbicara yang salah. Jadi saya berterima kasih benar kalau firman Tuhan itu mau dibukakan siapa saya. Kasih-Mu yang panjang sabar, rela korbankan dirimu. Tiada arti hidup
sekarang kita akan menyanyi lagi bait yang kedua. Tapi kita akan menyanyi sambil memeriksa bagaimana pelayanan kita. Baik di dalam keluarga, di dalam gereja. Apakah ada ketaatan kepada kehendak Tuhan? Kalau tidak, apa arti pelayanan kami? Tuhan menghendaki kalau pelayanan itu didorong oleh kasih Tuhan yang benar. Maka apapun yang Tuhan minta, kita bisa melakukannya. Tanpa kita harus berbantah-bantah seperti kata Tuhan kepada orang Israel. Kita akan melakukan dengan rela, melihat pengorbanan Tuhan terlalu besar. Kami sudah menemukan siapa Allah yang kita sembah. Di luar masih banyak orang-orang yang belum mengenal, masih buta untuk kepada siapa yang mereka harus percayai. Tapi kami jangan menyia-nyiakan waktu kami yang sudah singkat. Karena Tuhan mau mendandani setiap kecacatan rohani kami. Karena orang cacat tidak bisa masuk menjadi mempelai Tuhan. Karena mempelai Tuhan tanpa cacat, celah, kerut, dan sebagainya. Inilah waktu kita periksa. Kita nyanyikan supaya nilai nyanyian ini bukan kita memeriksa orang lain. Apakah masih banyak dalih-dalih yang kita harus ucapkan di hadapan Tuhan untuk memasuki undangan itu, sehingga Tuhan menjadi marah karena sudah suaranya diperdengarkan. Tapi kita tidak menghiraukan. Mungkin karena kita sibuk dengan urusan kami sendiri. Tapi biarlah dengan kesederhanaan firman itu boleh menggugah. Untuk kami ada di dalam kehendak Allah. Supaya kalau tiba waktunya, tidak ada penyesalan lagi. Karena kami sudah mentaati apa yang Engkau mau. Mari kita menyanyikan yang kedua. Apa arti pelayanan? Apa arti hidupku Tuhan, jikalau karena kalau kami terus mengasihi dunia dengan keinginan kami masing-masing, kasih Bapa tidak ada di dalam kita. Sedangkan dunia ini akan lenyap, kami tinggalkan. Pelayananku, jikalau Tanpa taat firman-Mu, kasih-Mu, oh Tuhan, ku rindu. biar isilah Tuhan kasih kami yang sudah mungkin mulai berkurang, sehingga kami tidak lagi mentaati apa yang Engkau mau. Biar malam hari ini Tuhan, sebelum kami mengakhiri ibadah ini, datanglah Roh Kudus. Firman-Mu sudah diperdengarkan, tapi tolong Roh Kudus meteraikan firman itu di dalam hidup kami. Mari kita periksa, kita angkat hati kami. Irana masih Tuhan, tolong kami. Irana masih, Irana masih. Haleluya, haleluya. Kami tidak mau hidup ini berakhir dengan sia-sia. Karena kami tidak mengerti kehendak Bapa.
Raya Kalau bukan Engkau yang membukakan mata hati kami tidak bisa melihat kekurangan kami. Terima kasih buat firman-Mu Tuhan. Supaya dengan kuasa Roh-Mu mengerjakan hidup kami menjadi hidup yang dibaharui. Supaya kami bisa masuk di dalam perjanjian baru itu. Janji-Mu Tuhan, karena kasih-Mu itu kekal. Dan Engkau terus akan melanjutkan kasih yang kalau kami punya. Tuhan, apa yang sudah hilang, kembalikan itu Tuhan dalam nama Yesus. Kami berdoa buat setiap rumah tangga yang masih banyak tangisan-tangisan di dalamnya. Kalau kami sungguh-sungguh mendengarkan suaranya Tuhan, ada saat-saat di mana Tuhan menjawab doa-doa kami, maka tangisan itu pasti berhenti Tuhan, diganti dengan sukacita abadi, sehingga ada nyanyian-nyanyian yang indah di dalam tiap-tiap keluarga, bisa menyaksikan betapa baiknya kasih Tuhan. Bahkan kasih dan kebaikan Tuhan itu tetap untuk selama-lamanya. Dan akan terus berkelanjutan, bukan sampai 50 tahun keberadaan gereja Petra ini Tuhan. Tapi sampai nanti Tuhan datang, kami boleh terus mengalami kasih dan kemurahan-Mu. Mengikuti kami sekalipun ada di padang gurun, kesulitan apapun yang kami hadapi masa pandemi ini. Biar kami bisa lalui karena kami punya ketaatan kepada firman-Mu. Dan apa yang kami kerjakan, perkara yang Engkau melihat isi hati kami, kerinduan hati kami. Kami tidak ingin mengesampingkan firman-Mu Tuhan. Tapi kami mau supaya karena Engkau menggunakan firman-Mu ini untuk memulihkan hidup kami sendiri, memulihkan ibadah kami, memulihkan kerohanian kami, memulihkan keluarga-keluarga kami yang mungkin sudah dikacaukan oleh si jahat Tuhan. Tapi ada Roh Kudus Tuhan yang ikut bekerja, menopang kami semuanya, membantu kerinduan kami untuk mencapai apa yang Engkau inginkan. Supaya semua keluarga anak-anak Tuhan, oh kita berjumpa nanti menjadi satu keluarga besar di sorga nanti. Ini doa hamba-Mu juga Tuhan, supaya orang-orang yang semua dikebalakan di gereja Petra boleh mendapat penjagaan dari Gembala Agung sendiri, sehingga mereka tidak tercerai-berai. Tapi mereka mengalami ketentraman Tuhan. Sekalipun ada banyak masalah, tapi tetap firman-Mu menjadi jawaban bagi hidup kami semuanya. Terima kasih Tuhan. Ini doa kami melalui wadah Petra Women ini. Biarlah Tuhan makin hari wanita-wanita Tuhan, ibu-ibu, istri-istri Tuhan, gadis-gadis semua menjadi wanita-wanita yang perkasa, yang diberkati oleh Tuhan. Karena ada benih-benih firman Tuhan yang tertabur dan tertanam dengan baik di dalam hati kami semuanya untuk kami lakukan dengan pertolongan Roh Kudus. Terima kasih Tuhan, dan kami percaya di hari-hari yang akan datang, perluaslah Tuhan apa yang Engkau mau untuk orang-orang yang cacat, yang buta, yang miskin, yang lumpuh Tuhan. Engkau berkenan Tuhan untuk memasuki pesta perjamuan undangan-Mu ini Tuhan, supaya mereka juga boleh menikmati kasih sayangnya Tuhan, kesetiaan Tuhan. Karena Allah yang kami sembah adalah Allah yang hidup dan berkuasa, dan ini yang kami sudah nikmati. Biarlah kami mau berbagi kepada siapapun. Berikan roh keberanian buat kami para wanita-wanita dan siapapun untuk menceritakan perbuatan baiknya Tuhan yang tidak pernah ada habis-habisnya. Karena kasih dan kuasa-Mu itu luar biasa yang membuat hidup kami makin Tuhan terpesona dan mengagumi karya salib-Mu.
Terima kasih Tuhan, terima kasih buat semua yang telah Engkau berikan buat kami pada malam hari ini. Kiranya Tuhan sekarang datang memberkati kami di rumah kami masing-masing. Dengan berkat dari pribadi-Mu sendiri datang memberkati mereka. Untuk memberkati pernikahan mereka, memberkati keluarga mereka, memberkati keuangan mereka, memberkati pekerjaan mereka, memberkati rumah tangga mereka, dan memberkati ibadah mereka yang akan datang dengan lebih. Kami bersungguh-sungguh lagi melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Terima kasih Tuhan, dan biarlah segala berkat dari surga dan di bumi diberkatkan kepada kita semua dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua yang sudah terima berkat dari Tuhan katakan amin. Selamat malam, Tuhan memberkati. Kasih-Mu